Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai topik demand management. Topik 1, demand management. Mungkin sebagian dari kalian ada yang belum tahu nih, apa sih demand management itu? Demand management adalah cara mengimbangi kebutuhan konsumen dengan kemampuan supply chain. Proses ini harus menyeimbangkan kebutuhan konsumen dengan kemampuan supply perusahaan, menentukan apa yang akan dibeli konsumen dan kapan. Permintaan manajemen atau demand management ini mencakup pengadaan, perkiraan produksi, hingga distribusi produk barang atau jasa. Sebelum kami meneruskan penjelasan mengenai demand management, kami ingin memberitahu dulu nih kepada teman-teman semua bahwa sebelum berjalannya demand management, ada demand planning yang harus dilakukan. Apa sih demand planning tersebut? Demand planning adalah suatu proses yang memiliki peranan sangat penting. Kenapa? Karena tanpa mengetahui jumlah yang ideal dalam suatu produk yang harus disediakan untuk pelanggan, pihak perusahaan hanya akan mendapatkan kerugian. Kerugian ini bisa terjadi karena barang yang disediakan perusahaan terlalu sedikit atau bisa juga terlalu banyak. Artinya, jika barang di gudang terlalu sedikit, tetapi permintaan banyak, maka perusahaan akan rugi. Kenapa kita tidak menyediakan banyak barang saja ya, kalau tahu peminatnya akan banyak? Nah, jika barang terlalu banyak tetapi permintaan sedikit, maka perusahaan juga pasti akan rugi, apalagi untuk barang-barang yang memiliki kadaluarsa cepat. Instrumen untuk mengelola permintaan. Promosi. Kegiatan promosi bisa membuat pola permintaan lebih mudah atau lebih sulit dipenuhi, tergantung banyak tidaknya peminat. Pricing. Kebijakan harga dalam mengelola permintaan. Contoh, potongan harga 5% jika membeli lebih dari 2 jenis produk. Self-management. Posisi dan cara penempatan suatu barang. Contoh, produk baru ditempatkan di tempat yang terlihat jelas oleh pengunjung. Deal struktur. Meliputi persetujuan jual beli antara perusahaan dengan pelanggan. Contoh, boleh tidaknya produk dikembalikan, term pembayaran, dan garansi. Tahapan penerapan demand planning. Pemilihan software yang tepat. Demand planning adalah proses yang cukup rumit, oleh karena itu dibutuhkan software untuk mempermudah kerja. Kumpulan data. Mengumpulkan data relevan. Rencana proses. Persiapan data, forecasting pertama, pengumpulan market intelligence. Implementasi dan monitoring. Analisis dan evaluasi perlu dilakukan secara real-time untuk bisa segera melakukan perbaikan atau membuat penyesuaian berdasarkan hasil yang diperoleh. Topik 2, Demand Forecasting Models dan Issue. Pengertian Demand Forecasting. Demand forecasting atau peramalan permintaan merupakan suatu usaha memprediksi tingkat permintaan produk-produk yang diharapkan akan terrealisasi untuk jangka waktu tertentu pada masa yang akan datang. Demand Forecasting Models. Pengertian Demand Forecasting Models. Demand Forecasting Models adalah suatu peramalan yang menggunakan metode perhitungan. Kategori Demand Forecasting Models. Demand Forecasting Models dikategorikan sebagai metode kuantitatif dan metode kualitatif. Kuantitatif yaitu peramalan yang berkaitan dengan hitungan matematis. Kualitatif adalah peramalan yang menggunakan pendapat dan analisis deskriptif. Metode forecasting kuantitatif. 1. Peramalan penilaian. Melibatkan penggunaan penilaian atau intuisi. 2. Peramalan deret waktu. Permintaan masa depan berhubungan dengan masa lalu. 3. Peramalan sebab akibat. Alasan dari suatu hal atau peristiwa bisa terjadi. Metode forecasting kualitatif. 1. Proyeksi tren. Tabel menggunakan rumus. 2. Komposit tenaga penjualan. Peramalan gabungan. 3. Metode Delphi. Teknik Delphi menggunakan umpan balik eksternal untuk memperkirakan permintaan masa depan melalui survei dan kuesioner. 4. Riset pemasaran. Dilakukan dengan menyebar kuesioner, wawancara langsung atau telepon. 5. Ekonometrika. Rumus gabungan ekonomi dan matematika. Demand Forecasting Issue. Pengertian Demand Forecasting Issue. Demand Forecasting Issue adalah suatu peramalan yang menggunakan metode analisis. Manfaat Demand Forecasting Issue. Dengan perencanaan yang akurat,
Kelebihan atau kekurangan persediaan dapat dengan mudah dihindari. Ini dapat meningkatkan profitabilitas bersama dengan kepuasan pelanggan yang akan membantu perusahaan. Topik 3. Order Management. Pengertian manajemen pesanan. OMS atau Order Management System adalah sistem yang mengakomodir kebutuhan pengelolaan pesanan yang diterima oleh sebuah usaha dari pelanggan yang melakukan transaksi. Pembelian jasa atau produk dari usaha tersebut, OMS akan terus menyediakan informasi pembaharuan inventory, data pelanggan, dan informasi data order. Pada dasarnya, Order Management System digunakan untuk melakukan proses pencatatan order ke dalam sebuah basis data agar mempermudah pelaku usaha untuk melakukan tracking ataupun reporting tentang transaksi penjualan yang telah dilakukan. Cara kerja manajemen pesanan. Cara kerja manajemen pesanan dimulai ketika pelanggan melakukan pemesanan dan berakhir setelah mereka menerima paket atau layanan mereka. Alur kerja yang terlibat dapat berbeda berdasarkan kebutuhan perusahaan, tetapi proses manajemen pesanan yang khas mencakup 3 langkah. Penempatan, pelanggan menempatkan pesanan melalui formulir otomatis. Pemenuhan, seorang karyawan gudang mengonfirmasi detail pengiriman, membuat faktur, dan memenuhi pesanan. Manajemen persediaan, tingkat persediaan dipantau karena berfluktuasi dengan tuntutan bisnis. Topik 4. Order Transmittal. Pengertian order transmittal. Kegiatan memindahkan permohonan pesanan dari titik awal customer atau buyer ke petugas atau bagian yang menginput data pesanan ke dalam sistem. Proses order transmittal. Konvensional menggunakan media kertas. Electronic Data Interchange atau EDI bertukar data bisnis secara elektronik. Topik 5. Order Processing. Pengertian order processing. Istilah order processing digunakan untuk menggambarkan suatu proses yang berhubungan dengan picking, packing, dan pengiriman barang ke customer. Cepat atau lambatnya waktu pemrosesan pesanan tergantung dari manajemen dalam mengelola persediaan, pergudangan, lead time, dan sistem informasi yang dimiliki perusahaan. Fungsi order processing. Menyediakan jaringan komunikasi yang menghubungkan pelanggan dan pemasok. Sistem pemrosesan pesanan memulai kegiatan logistik. 1. Menentukan mode transportasi. 2. Menyiapkan daftar pengambilan dan pengepakan. 3. Melakukan pemilihan dan pengepakan gudang. 4. Memutakhirkan file inventaris. 5. Mencetak daftar pengisian ulang. 6. Menyiapkan dokumen pengiriman. 7. Pengiriman produk ke pelanggan. Topik 6. Order Picking. Pengertian order picking. Proses pengambilan barang dari lokasi simpan berdasarkan permintaan pelanggan dan mencakup proses mendapatkan jumlah yang tepat dan produk yang tepat. Metode picking. 1. Single picking. Si picker akan berjalan mengambil produk untuk satu resi pesanan, lalu menyerahkannya ke meja packer untuk dikemas. 2. Batch picking. Si picker akan berjalan mengambil produk untuk beberapa resi pesanan sekaligus, lalu menyerahkannya ke meja packer untuk dikemas. 3. Zone picking. Si picker bertugas pada zona-zona tertentu dan akan mengambil produk di zonanya jika termasuk dalam satu resi pesanan, lalu mengoper resi pesanan ke zona selanjutnya, kemudian diserahkan ke meja packer untuk dikemas. 4. Wave picking. Si picker bertugas pada zona-zona tertentu dan akan mengambil produk di zonanya untuk beberapa resi pesanan, lalu mengoper resi pesanan ke zona selanjutnya, kemudian diserahkan ke meja packer untuk dikemas. 5. Cluster picking. Proses mengambil beberapa barang dari beberapa pesanan dalam sekali perjalanan, dan kemudian menaruhnya ke wadah yang berbeda. Pengertian assembly order. Sistem produksi yang menjalankan proses produksi komponen untuk menjamin ketersediaannya dalam stok dan baru melaksanakan perakitan merespon pesanan permintaan yang diterima. Proses order assembly. 1. Picking list. Ini adalah daftar lokasi pengambilan, item yang akan diambil dan jumlah yang akan diambil. 2. Sorting.
Ini adalah proses di mana barang dibagi menurut tujuannya, pelanggan, wilayah geografis, dan lain-lain. 3. Packaging and Transport Order Consolidation. Packaging adalah merakit barang menggunakan kotak atau kardus. Transport Order Consolidation adalah proses di mana satuan muatan untuk pelanggan tunggal atau satu tujuan dirakit menjadi muatan transportasi. Topik 7. Order Delivery. Pengertian order delivery. Delivery order adalah suatu layanan dalam perusahaan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam hal pemesanan suatu barang atau layanan jasa. Surat delivery order atau surat order pesanan didefinisikan sebagai dokumen lembar pertama surat order pesanan pembelian yang dikirimkan kepada pemasok sebagai order resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Macam-macam delivery order. Putih sebagai bukti transaksi pembelian dan berperan untuk penagihan di kemudian hari. Merah sebagai arsip bagi pemesan barang dan nantinya akan digunakan sebagai patokan untuk penjualan barang ke pembeli atau konsumen. Kuning sebagai arsip bagi yang menerbitkan delivery order. Contoh order delivery.